Hai guys, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang salah satu kelainan metabolisme, yaitu santoma atau plak lemak kekuningan yang ada pada tubuh. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada saya sendiri, Adinda Hana Auliah, kemudian yang kedua ada Flora Fatma Dewi Suryani, dan yang ketiga ada Prilia Ajeng Kinarian. Apa sih santoma itu? Santoma merupakan deposit lemak yang berwarna merah kekuningan. Biasanya kelainan kulit ini ditandai dengan penumpukan lemak yang terjadi di dekat kelopak mata bagian atas. Penyebab santoma adalah suatu kelainan kulit yang terjadi akibat penumpukan lemak yang terlokalisir di bawah kulit atau penumpukan lemak pada darah. Tingginya kadar lemak dalam darah dapat didasarkan oleh suatu kondisi medis seperti hiperlipidemia atau kadar kolesterol darah tinggi, diabetes, penyakit yang menyebabkan kadar gula darah tinggi, hipotiroidisme atau suatu kondisi di mana tiroid tidak menghasilkan hormon tiroid, sirosis biliar primer, suatu penyakit di mana saluran empedu di hati secara perlahan dihancurkan, cholestasis atau suatu kondisi di mana aliran empedu dari hati melambat atau berhenti, dan sindrom nefrotik atau gangguan yang merusak pembuluh darah di ginjal. Di mana saja terjadinya santoma? Yang pertama, ada santoma palpebra atau penumpukan lemak pada kelopak mata. Yang kedua ada santoma planum atau penumpukan lemak pada telapak tangan. Kemudian yang ketiga ada santoma tuberosum atau penumpukan lemak yang ada pada siku tangan. Dan yang terakhir ada santoma tendinosum atau penumpukan lemak yang terjadi pada sarung tendon Achilles. Berikut tanda dan gejala pada santoma. Tanda pada penyakit santoma biasanya terlihat berupa benjolan kecil yang sewarna kulit atau kadang berwarna agak putih dan kulit di atasnya terlihat berkerut. Terkadang terdapat bintik-bintik kecil di atasnya. Untuk gejala, umumnya pada santoma tidak ada gejala, namun adanya kolesterol tinggi menyebabkan seseorang beresiko mengalaminya. Selain itu, diduga faktor genetik juga berperan dalam menyebabkan terjadinya santoma. Kemudian ada beberapa cara untuk mengobati penyakit santoma. Yang pertama, tindakan untuk mengangkat santoma dapat dilakukan dengan mengoleskan asam trikloroasetat 50-100%, laser dioda, atau operasi. Namun demikian, meskipun santoma telah dihilangkan, kemungkinan santoma untuk muncul lagi cukup besar, terutama bila penderitanya memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Tetapi tak jarang pula, pada sebagian kasus santoma dapat hilang dengan sendirinya. Yang kedua, pengaturan asupan makanan berupa memperbanyak makanan tinggi serat dan mengurangi asupan lemak. Asupan lemak paling banyak hanya 10% dari total kalori yang dikonsumsi dalam sehari. Yang ketiga, melakukan latihan jasmani seperti jogging, jalan cepat, naik sepeda, atau berenang. Setidaknya 4 kali dalam seminggu, setiap kali latihan jasmani minimal 30 menit. Yang keempat, mengonsumsi obat untuk menurunkan kolesterol, seperti obat golongan statin atau fibrat sesuai petunjuk dokter. Dan yang terakhir cara mencegah penyakit santoma. Santoma tak dapat dicegah dengan sepenuhnya, tetapi untuk mengurangi resiko terjadinya santoma, orang berusia 20 tahun ke atas dianjurkan untuk memeriksa kadar kolesterolnya minimal setiap 3 tahun sekali. Dan bila kadar kolesterolnya di atas normal, perlu mengatur pola makan, berolahraga dengan rutin, serta berkonsultasi dengan dokter untuk mengurangi pemberian obat penurunan kolesterol. Konsumsi obat penurunan kolesterol tidak boleh dilakukan atas inisiatif sendiri, karena obat tersebut memiliki efek samping yang dapat membahayakan. Oleh karena itu, obat penurun kolesterol hanya boleh dikonsumsi atas petunjuk dokter. Sekian penjelasan tentang santoma, semoga bermanfaat.